Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Aprilia, NPM 247541117, kelas 4D Akuntansi Perpajakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang liabilitas jangka panjang dan akuntansi obligasi. Nah, pada materi ini berfokus pada pemahaman struktur modal, penilaian instrumen utang, dan praktik akuntansinya. Nah, pada slide ini menjelaskan mengapa sih perusahaan membutuhkan liabilitas jangka panjang. Nah, dalam praktik bisnis nih, perusahaan tidak hanya mengendalikan ekuitas atau modal sendiri, tapi juga menggunakan utang jangka panjang untuk mendukung pembiayaan usaha. Nah, liabilitas jangka panjang itu penting dalam pengambilan keputusan ekonomi karena berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama, untuk menilai solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya, dan yang kedua, untuk mengukur risiko keuangan, karena semakin besar proporsi utang, maka semakin tinggi leverage dan risiko gagal bayar. Yang ketiga, untuk menentukan kelayakan investasi, karena struktur utang mempengaruhi return dan risiko bagi investor. Dan yang keempat, untuk keputusan pembiayaan, yaitu memilih sumber dana yang paling efisien, termasuk manfaat pajak atau tax shield. Selanjutnya pada slide ini dijelaskan konsep dasar liabilitas jangka panjang. Nah, liabilitas itu adalah kewajiban kini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi. Liabilitas jangka panjang berarti kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan atau tidak diselesaikan dalam satu siklus operasi. Karakteristik utamanya adalah yang pertama, jangka waktunya lebih dari 1 tahun, yang kedua, berbasis kontrak tertulis atau perjanjian, yang ketiga, menimbulkan kewajiban pembayaran di masa depan, dan yang keempat, mengandung unsur bunga atau biaya modal. Nah, contoh dari liabilitas jangka panjang itu sendiri adalah ada utang obligasi, wesel bayar jangka panjang, utang sewa, dan pinjaman bank jangka panjang. Selanjutnya yaitu, slide ini tuh membandingkan antara liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Untuk jangka pendek sendiri, kewajiban harus diselesaikan dalam waktu kurang lebih dari 12 bulan atau satu siklus operasi dan biasanya itu digunakan untuk kebutuhan operasional harian. Nah, sedangkan kalau untuk jangka panjang, kewajiban memiliki jatuh tempo lebih dari 12 bulan dan digunakan untuk pembiayaan investasi atau ekspansi. Dari sisi rasio, liabilitas jangka pendek memengaruhi current ratio dan quick ratio sehingga berkaitan dengan likuiditas. Sedangkan kalau liabilitas jangka panjang itu mempengaruhi debt to equity ratio sehingga berkaitan dengan solvabilitas. Sementara dari sisi resiko, jangka pendek berkaitan dengan resiko likuiditas, yaitu kemampuan bayar dalam waktu dekat. Nah, sedangkan kalau jangka panjang itu berkaitan dengan resiko solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya, pada slide ini tuh menjelaskan konsep reklasifikasi liabilitas jangka panjang menjadi jangka pendek, atau yang disebut dengan current portion. Nah, contohnya, jika perusahaan memiliki utang 100 juta dengan cicilan 20 juta per tahun, maka 20 juta yang jatuh tempo dalam 1 tahun itu dicatat sebagai liabilitas jangka pendek, sedangkan 80 juta sisanya tetap sebagai liabilitas jangka panjang. Nah, reklasifikasi ini penting dilakukan untuk memisahkan bagian utang yang akan segera jatuh tempo. Tujuannya agar laporan keuangan lebih akurat, terutama dalam menunjukkan kondisi likuiditas perusahaan seperti dalam perhitungan current ratio. Oke, selanjutnya ini menjelaskan bahwa obligasi merupakan instrumen utama dalam liabilitas jangka panjang. Obligasi adalah utang jangka panjang yang memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama, nilai nominal, yaitu jumlah pokok yang akan dibayar saat jatuh tempo. Yang kedua, ada kupon, yaitu persentase bunga yang digunakan untuk menghitung pembayaran bunga secara periodik. Yang ketiga, tanggal jatuh tempo, yaitu waktu pelunasan obligasi. Dan yang keempat, ada yield, yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan investor di pasar. Nah, slide ini juga menunjukkan bahwa obligasi sekarang tidak lagi berbentuk fisik, tetapi juga sudah berbentuk digital atau scriptless. Selanjutnya yaitu tahapan penerbitan obligasi di pasar modal. Nah, pada tahap pertama adalah persiapan, yaitu perusahaan menganalisis kebutuhan pendanaan. Kedua, ada due diligence, yaitu penyusunan dokumen seperti prospektus dan audit laporan keuangan. Yang ketiga, persetujuan dari OJK untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Yang keempat, ada pemeringkatan atau rating obligasi untuk menilai tingkat resiko. Yang kelima, penawaran umum, yaitu distribusi obligasi via underwriter ke investor. Keenam, pencatatan di bursa agar dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Dan yang terakhir, ada pasca penerbitan, di mana perusahaan wajib membayar bunga secara periodik. Selanjutnya ini menjelaskan mekanisme harga obligasi atau the golden rule. Harga obligasi itu adalah respons pasar terhadap selisih antara bunga yang ditawarkan atau biasa kita sebut kupon dengan bunga yang diharapkan pasar atau yield. Nah, jika kupon lebih kecil dari yield, maka harga obligasi akan lebih rendah dari nominal, sehingga itu disebut dengan diskonto. Jika kupon sama dengan yield, maka harga obligasi sama dengan nominal atau disebut dengan pari. Dan jika kupon lebih besar dari yield, maka harga obligasi akan lebih tinggi dari nominal, yaitu premium.
Nah, selanjutnya pada slide ini menjelaskan cara menghitung harga obligasi menggunakan konsep nilai waktu uang atau time value of money. Nah, harga obligasi dihitung sebagai nilai kini dari seluruh arus kas masa depan, yaitu nilai kini bunga atau anuitas ditambah nilai kini pokok atau lump sum. Dalam perhitungan ini, tingkat diskonto yang digunakan adalah yield pasar, bukan kupon. Jadi, harga obligasi itu mencerminkan nilai sekarang dari semua pembayaran yang akan diterima di masa depan. Selanjutnya, pada slide ini memberikan contoh perhitungan harga obligasi pada studi kasus valuasi premium atau semi-annual. Nah, diketahui, nilai nominal ada 1 miliar, kupon 12% per tahun, yield 10% per tahun, dan jangka waktunya 3 tahun. Nah, langkah pertama menghitung nilai kini bunga. Yang kedua, menghitung nilai kini pokok, kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan total nilai sekarang. Hasilnya harga obligasi itu sekitar 1.050.757.870 rupiah. Karena harga lebih tinggi dari nominal, maka obligasi diterbitkan dengan premium. Nah, selanjutnya ini menjelaskan konsep amortisasi obligasi, yaitu proses penyesuaian nilai tercatat obligasi hingga mencapai nilai nominal saat jatuh tempo. Jika obligasi diterbitkan dengan premium, maka nilai tercatat akan turun secara bertahap menuju nilai pari. Sebaliknya, jika obligasi diterbitkan dengan diskonto, maka nilai tercatat akan naik secara bertahap hingga mencapai nilai nominal. Nah, proses ini terjadi karena adanya perbedaan antara bunga kas dan beban bunga. Nah, dalam metode yang digunakan yaitu metode suku bunga efektif. Beban bunga dihitung dari nilai tercatat awal dikali yield pasar. Jadi, amortisasi itu bertujuan agar nilai buku obligasi pada akhirnya sama dengan nilai nominal saat jatuh tempo. Selanjutnya pada slide ini menunjukkan contoh tabel amortisasi untuk obligasi yang diterbitkan dengan diskonto. Nah, pada tabel terlihat bahwa bunga kas selalu tetap karena dihitung dari kupon, sedangkan beban bunga itu berubah setiap periode karena dihitung dari nilai tercatat dikali yield. Nah, selisih antara beban bunga dan bunga kas itu disebut dengan amortisasi diskonto. Karena obligasi dijual di bawah nilai nominal, maka amortisasi ini akan menambah nilai tercatat obligasi secara bertahap hingga kembali ke nilai nominal saat jatuh tempo. Nah, selanjutnya, pada slide ini menunjukkan siklus pencatatan jurnal obligasi dari kasus diskonto. Tahap pertama adalah penerbitan obligasi, di mana perusahaan menerima kas dan mencatat diskonto pada sisi debit dan mencatat utang obligasi pada sisi kredit. Nah, tahap kedua adalah pembayaran bunga, di mana perusahaan mencatat beban bunga pada sisi debit dan amortisasi diskonto, serta pembayaran kas itu ada di sisi kredit. Nah, pada tahap ketiga adalah penyesuaian akhir periode, yaitu mencatat bunga yang masih harus dibayar atau bunga accrual. Dan pada tahap terakhir adalah pelunasan obligasi, di mana perusahaan melunasi hutang obligasi sebesar nilai nominal saat jatuh tempo. Oke, pada akhir slide ini, nah ini merangkum keseluruhan materi dari strategi hingga pelaporan keuangan. Pertama, dari sisi strategi manajemen, liabilitas jangka panjang digunakan untuk meningkatkan kapasitas perusahaan melalui financial leverage tanpa harus menambah modal sendiri. Nah, yang kedua, dari sisi valuasi pasar, harga obligasi ditentukan oleh konsep nilai waktu uang, di mana harga bisa menjadi premium atau diskonto tergantung hubungan antara kupon dan yield. Yang ketiga, dari sisi akuntansi, metode suku bunga efektif itu digunakan untuk mencatat beban bunga secara akurat dan mengamortisasi selisih harga obligasi hingga jatuh tempo. Jadi, keseluruhan materi ini menunjukkan bagaimana liabilitas jangka panjang tidak hanya sebagai sumber pendanaan, tapi juga mempengaruhi penilaian dan pencatatan dalam laporan keuangan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.